Sejarah tidak ditulis oleh tinta, tapi oleh darah dan besi. Di sebuah ruangan remang-remang di Kremlin, seorang pria dengan pipa tembakau di tangannya sedang mencoret sebuah daftar. 1 coretan berarti 1 nyawa hilang. 10 coretan berarti sebuah keluarga hancur. Ribuan coretan itu hanyalah statistik. Joseph Stalin. Dia bukan sekadar pemimpin. Dia adalah dewa yang ditakuti sekaligus iblis yang dipuja. Bagaimana mungkin seorang anak tukang sepatu yang cacat fisiknya mampu menggenggam 1/6 luas bumi di telapak tangannya? Sekarang mari kita selami kegelapan di balik senyum sang manusia baja. Setiap diktator punya masa lalu, sebuah titik awal yang seringkali gelap, membentuk inti dari siapa mereka kelak. Untuk Joseph Stalin atau Iosef Jugashvili kecil, masa lalu itu bermula di sebuah sudut terpencil Kekaisaran Rusia di kota Gori, Georgia. Lahir pada 18 bulan Desember 1878, Iosef adalah putra dari tukang sepatu bernama Vissarion, seorang pria pemarah yang sering mabuk dan melakukan kekerasan. Ibunya, Ekaterina, adalah seorang wanita yang saleh dan penyayang, namun tak berdaya menghadapi suaminya. Kekerasan, kemiskinan, dan rasa takut adalah teman sehari-hari Yosef. Bukan hanya kekerasan rumah tangga yang ia alami, kecelakaan kereta kuda melukai parah tangan kirinya, membuatnya cacat permanen. Wajahnya juga dipenuhi bekas luka cacar air. Ini adalah luka fisik yang mungkin menorehkan luka psikologis mendalam, perasaan inferioritas, amarah, dan keinginan untuk membuktikan diri. Ibunya yang religius memasukkannya ke seminari ortodoks di Tiflis, sekarang Tbilisi. Yosef adalah murid yang cerdas, memiliki suara merdu, bahkan menulis puisi. Namun, di balik dinding suci seminari, ia menemukan kitab suci baru tulisan-tulisan revolusioner Karl Marx. Seminari, yang seharusnya membentuknya menjadi pelayan Tuhan, justru menjadikannya medan perang ideologi. Yosef diam-diam membaca buku terlarang, bergabung dengan kelompok sosialis, dan bahkan menyebarkan propaganda. Pada tahun 1899, ia diusir dari seminari karena tidak hadir dalam ujian. Namun, ia tahu, bukan di balik meja ibadah, melainkan di garis depan revolusi. Iosef Jugashvili telah mati. Lahirlah Koba, sang pemberontak. Tahun 1901, Yosef tidak lagi memiliki rumah tetap. Dia menjadi Abraka, seorang bandit politik yang hidup dalam bayang-bayang. Di bawah tanah Tbilisi dan Batumi, ia mengorganisir pemogokan buruh yang melumpuhkan industri minyak. Dia bukan lagi pelajar seminari yang sopan. Dia adalah target utama polisi rahasia SAR. Pada tahun 1903, Partai Buruh Sosial Demokrat Rusia pecah. Yosef memilih jalannya, yaitu Bolshevik. Ia terpikat pada ide-ide radikal Vladimir Lenin yang menginginkan revolusi total, bukan sekadar reformasi. Bagi Yosef, Lenin adalah mentor spiritual dan politik yang ia cari seumur hidupnya. Revolusi butuh uang,
Dan Iosef tahu cara mendapatkannya. Juni tahun 1907, sebuah ledakan mengguncang pusat kota Tbilisi. Sebuah kereta pengangkut uang bank dirampok di siang bolong. Itu adalah operasi berdarah yang menewaskan puluhan orang, namun berhasil mengamankan dana besar untuk perjuangan Lenin. Iosef adalah otak di balik layar, membuktikan bahwa ia tidak takut mengotori tangannya dengan darah demi tujuan partai. Sekitar tahun 1912, ia mulai meninggalkan identitas lamanya. Dia mulai menandatangani artikel-artikelnya dengan nama Stalin. Dalam bahasa Rusia, Stal berarti baja. Nama ini adalah pernyataan bahwa dia adalah pria yang dingin, tidak bisa dihancurkan, dan tidak memiliki belas kasihan. Joseph Stalin, sang manusia baja, telah lahir. Antara 1902 dan 1917, Stalin ditangkap 7 kali dan dibuang ke Siberia berkali-kali. Namun, setiap kali ia dibuang, ia selalu berhasil melarikan diri. Hingga pada tahun 1913, ia dikirim ke wilayah paling utara yang membeku, lingkaran Arktik. Di sana, di tengah kesunyian salju yang mematikan, ia menunggu. Ia menunggu saat di mana kekaisaran Tsar akan runtuh dan panggung sejarah akan memanggilnya pulang. Februari tahun 1917, kekaisaran Tsar runtuh. Stalin kembali dari pengasingan dingin di Siberia menuju hiruk-pikuk Petrograd. Saat itu, dia bukan siapa-siapa dibanding orator ulung seperti Leon Trotsky atau sang pemikir jenius Vladimir Lenin. Namun, sementara yang lain sibuk berpidato di mimbar, Stalin sibuk di balik layar mengatur organisasi, logistik, dan surat kabar partai, Pravda. Selama Perang Saudara Rusia, Stalin dikirim ke Saritsin, kota yang kelak akan dinamai Stalingrad. Di sini, ia menunjukkan bakat aslinya, kekejaman tanpa kompromi. Ia mengeksekusi siapapun yang dianggap tidak setia, bahkan rekan-rekan revolusionernya sendiri. Di medan perang inilah, benih-benih persaingannya dengan Leon Trotsky mulai tumbuh menjadi kebencian yang mematikan. Tahun 1922, Stalin diangkat menjadi sekretaris jenderal Partai Komunis. Banyak yang menganggapnya jabatan administratif yang membosankan. Namun, Stalin melihatnya sebagai kunci emas. Dia adalah orang yang memutuskan siapa yang mendapat pekerjaan, siapa yang naik pangkat, dan siapa yang memiliki suara. Perlahan tapi pasti, ia mengisi setiap posisi penting dengan orang-orang yang berhutang budi padanya. Tanpa disadari Lenin, Stalin telah membangun pasukan bayangan di dalam pemerintahan. Sebelum wafat, Lenin mulai menyadari bahaya Stalin. Dalam wasiat rahasianya, Lenin menulis, "Stalin terlalu kasar dan harus dicopot." Namun, Stalin bergerak lebih cepat. Ia menekan dokumen tersebut agar tidak dipublikasikan. Saat Lenin wafat pada 1924, Stalin memposisikan dirinya sebagai pelayat utama, membangun kultus individu di sekitar Lenin, dan mengklaim dirinya sebagai satu-satunya penerus yang sah. Dengan cerdik, Stalin memainkan strategi belah dan taklukkan. Ia beraliansi dengan kelompok kanan untuk menghancurkan kelompok kiri Trotsky. Setelah Trotsky diasingkan, ia berbalik menghancurkan mantan sekutunya di kelompok kanan. Pada tahun 1929, tahun ulang tahunnya yang ke-50, tidak ada lagi yang tersisa untuk menantangnya. Joseph Stalin bukan lagi sekadar sekretaris. Dia adalah Tsar baru bagi Uni Soviet. Tahun 1929, Stalin mencanangkan rencana 5 tahun. Visinya jelas,
Uni Soviet harus menjadi raksasa industri dalam 1 dekade, atau mereka akan dihancurkan oleh Barat. Namun, modernisasi ini dibayar dengan nyawa. Kolektivisasi paksa merampas tanah para petani. Di Ukraina, kebijakan ini memicu Holodomor, bencana kelaparan buatan yang menewaskan jutaan orang. Bagi Stalin, manusia hanyalah bahan bakar untuk mesin kemajuan. Paranoia Stalin mencapai puncaknya pada Desember tahun 1930-an. Melalui operasi Great Purge, ia membersihkan setiap lapisan masyarakat. Jenderal-jenderal terbaiknya, ilmuwan, hingga rakyat jelata ditangkap oleh polisi rahasia NKVD. Siapapun yang dituduh sebagai musuh rakyat punya 2 pilihan: peluru ditengkuk atau kerja paksa di gulag. Ketakutan menjadi satu-satunya hukum yang berlaku. Stalin sebelumnya telah menandatangani Perjanjian Non-Agresi Molotov-Ribbentrop tahun 1939 yang bertujuan memberikan waktu bagi Uni Soviet untuk mempersiapkan pertahanan. Namun, ia meremehkan ancaman serangan Jerman dan mengabaikan beberapa informasi intelijen yang memperingatkan akan serangan mendadak. Keputusannya dalam pembersihan militer tahun 1930-an juga menyebabkan hilangnya banyak perwira berpengalaman yang memperlemah kemampuan militer Uni Soviet pada awal serangan. Pada awal serangan, Stalin sempat menarik diri dan tidak langsung memberikan arahan yang jelas. Namun, setelah beberapa hari, ia muncul kembali dan mengambil kendali penuh atas upaya perang. Ia membentuk Komite Negara Penyelamat Darurat (GKO) untuk mengkoordinasikan semua aspek perang, mulai dari militer hingga produksi industri. Stalin mengeluarkan perintah untuk mempertahankan setiap inci tanah dan melarang mundur tanpa izin, yang meskipun keras, membantu menghentikan kemajuan pasukan Jerman. Ia juga mengorganisir pemindahan industri besar dari wilayah barat ke timur Uni Soviet, sehingga produksi senjata dan persediaan tetap berlanjut, meskipun wilayah banyak yang ditembus musuh. Namun, seiring waktu, Stalin mulai mendengarkan saran jenderalnya seperti Zhukov dan Vasilevsky, dan mengubah strategi, memusatkan pasukan di sekitar kota, menggunakan medan kota untuk menghambat serangan tank Jerman, dan merencanakan serangan balik Operasi Uranus. Stalin terlibat langsung dalam merencanakan Operasi Uranus pada bulan November 1942 yang bertujuan untuk mengepung pasukan Jerman di Stalingrad. Dia memastikan pasukan, persediaan, dan senjata tersedia untuk serangan ini. Ketika pasukan Jerman di penjara, Stalin menolak untuk bernegosiasi dengan Jenderal Paulus, komandan pasukan Jerman di Stalingrad, yang meminta kapitulasi, hingga pasukan Jerman akhirnya menyerah pada Februari tahun 1943. Kemenangan di Stalingrad meningkatkan citra Stalin sebagai pemimpin perang yang kuat dan memulai penarikan pasukan Jerman dari Soviet. Sejak konferensi Yalta bulan Februari tahun 1945, Stalin telah menetapkan tujuan jelas: menguasai Berlin untuk menunjukkan kekuatan Uni Soviet dan memastikan posisi dominan di Eropa Timur pasca perang. Pada tanggal 16 April 1945, pasukan Soviet sebanyak 2 juta orang memulai serangan besar-besaran ke arah Berlin. Stalin mengawasi perkembangan perang dari kantornya di Kremlin, memberikan instruksi langsung kepada komandan lapangan. Dia menyetujui penggunaan artileri berat yang menghancurkan sebagian besar kota, memerintahkan agar Istana Reich menjadi target utama untuk menandai kemenangan. Namun, dia juga menyadari bahwa pertempuran akan menimbulkan korban besar, baik pada pasukan Soviet maupun warga sipil Berlin.
Ketika pasukan Soviet memasuki Berlin pada tanggal 2 Mei tahun 1945, Stalin telah mencapai tujuan utamanya. Namun, peranannya juga meninggalkan dampak mendalam. Berlin dibagi menjadi 4 zona pendudukan, dengan zona Soviet menjadi dasar bagi pembentukan Jerman Timur. Kemenangan di Berlin memperkuat posisi Uni Soviet sebagai kekuatan super. Namun, kekerasan selama pendudukan awal dan kebijakan Stalin juga menimbulkan kontroversi yang masih diperdebatkan hingga kini. Экипаж одевает защитные очки. Приближается к точке взрыва. Высота 4000 метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. И последующие свечения, несмотря на сплошную облачность, были видны в радиусе до... Полевой столб, поднимающийся с земли, быстро увеличился в объеме. Через несколько секунд после взрыва... Setelah perang, Uni Soviet menjadi adidaya global. Namun, kemenangan tidak membuat Stalin tenang. Paranoianya semakin memburuk. Ia memulai pembersihan baru terhadap para intelektual dan dokter-dokter Yahudi dalam peristiwa plot dokter. Ia merasa dikelilingi oleh pengkhianat. Bahkan di dalam lingkaran dalamnya sendiri, tirai besi telah jatuh. Dan Stalin mengurung dirinya di Docha, rumah peristirahatan pribadinya di Kuntsevo. Maret tahun 1953, Moskow berduka, ribuan orang berdesakan hingga jatuh korban jiwa hanya untuk melihat wajah terakhir sang pemimpin. Bagi banyak rakyat Soviet, mereka tidak tahu bagaimana cara hidup tanpa Stalin. Dia adalah ayah bangsa. Namun, di lorong-lorong gelap Kremlin, rekan-rekan terdekatnya justru menarik napas lega. Era teror telah berakhir. 3 tahun setelah kematiannya, dunia dikejutkan oleh pidato rahasia Nikita Khrushchev. Sang penerus mengutuk Stalin sebagai tiran kejam yang menyalahgunakan kekuasaan. Nama kota Stalingrad diganti menjadi Volgograd. Patung-patungnya dihancurkan di seluruh blok timur. Nama Stalin, yang dulu dipuja bak dewa, kini mulai dihapus dari sejarah resmi. Lantas, siapa Joseph Stalin? Seorang pahlawan yang membawa Rusia dari era bajak kayu ke era atom? Ataukah seorang pembunuh massal yang menghancurkan jiwa bangsanya? Sejarah tetap terbelah. Dia membangun imperium, namun ia membangunnya di atas fondasi rasa takut. Di Rusia modern, namanya perlahan muncul kembali, memicu perdebatan abadi, seberapa besar harga yang pantas dibayar untuk sebuah kejayaan?